Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan panjang umur, masih dikuatkan iman kita untuk kita bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, khususnya salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita selalu untuk istiqamah di dalam ketaatan kita hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta pengikut setia sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, masih melanjutkan dari tema kita terkait dengan keseimbangan kita di dalam kehidupan kita. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana Islam memandang keseimbangan, terutama dalam urusan kehidupan di dunia maupun juga di akhirat. Allah memberikan rambu-rambu kepada kita bagaimana menyikapi urusan dunia maupun urusan akhirat. Ketika kita berbicara tentang akhirat, Allah menggunakan kata wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat. Kita diminta untuk berusaha, dan ini merupakan rumusan yang Allah berikan kepada kita agar kita berorientasi terhadap kehidupan akhirat. Walaupun di sini istilahnya seimbang, tawazun kita nanti antara dunia dan akhirat, tetapi prioritas segala aktivitas kehidupan kita itu kita arahkan semuanya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Begitu juga ketika kita berbicara tentang urusan dunia kita, Allah menggunakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian itu kemudian merupakan apa yang menjadi bahagian urusan dunia ini. Jangan kita tinggalkan urusan dunia ini terkait dengan makanan, minuman, segala hal yang kemudian kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan perut kita, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga pernikahan dalam hal ini. Maka silakan untuk kita nikmati.
untuk kita usahakan dalam kehidupan ini. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh secara profesional, secara ihsan, untuk kita kemudian jadikan pula ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam tidak akan melarang, ya. Dan kita pun juga dilarang untuk kemudian berlebih-lebihan ketika baik itu melakukan suatu aktivitas urusan akhirat maupun urusan dunia. Tadi malam sempat kita sampaikan bahwa pernah baginda Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabatnya yang hulu, ya, berlebih-lebihan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melupakan urusan pekerjaan, urusan keluarganya, ditinggalkan, seolah-olah tidak ada waktu untuk kemudian hak-hak terhadap keluarganya, terhadap dunianya. Ini dilarang secara syariat. Termasuk juga apalagi dengan urusan dunia, dilarang pula kita berlebih-lebihan dalam menikmati, mencari penghidupan, ya, dalam makanan, mencari makan, dalam kemudian berpakaian. Dilarang kita untuk kemudian berlebih-lebihan dalam hal ini, karena memang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita berlebih-lebihan dalam segala sesuatunya. Dan di dalam urusan akhirat maupun urusan dunia, kenapa kita kalau lebih didahulukan fokusnya terhadap urusan akhirat? Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-khair, wala akhiratu khairul laka minal ula. Di sini akhirat itu lebih utama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita pernah mengingat hadis dari baginda Rasulullah SAW, perbandingan antara dunia dengan akhirat itu seperti kalau kita mencelupkan jari kita di lautan. Kita celupkan jari kita, kemudian kita angkat jari kita itu, tetesannya itu adalah kenikmatan dunia dan seisinya. Nggak ada apa-apanya dengan luasnya lautan yang terbentang, yang itu merupakan nikmatan dari kehidupan di akhirat. Waktu kita sangat panjang untuk kita menghadapi hari-hari kebangkitan, hari-hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di mana kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat panjang dan kekal adanya di akhirat nanti. Inilah yang kemudian kita perlu memformat kembali, perlu untuk kemudian memfokuskan kembali orientasi kita, tujuan hidup kita. Selama ini kita habis-habisan waktu kita 24 jam misalnya. Apakah dominasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memikirkan urusan bekal kita di akhirat nanti, atau justru malah sebaliknya? Kita hanya sibuknya untuk mempersiapkan urusan keluarga kita, urusan perut kita. Ini yang kemudian kita perlu seimbang dalam kehidupan kita dalam hal ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang kedua adalah Islam juga memandang keseimbangan hidup manusia itu dalam aspek relasi vertikal dan relasi horizontal, atau yang dikenal dengan hablu minallah wa hablu minan nas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 112,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, tali agama Allah, wa hablim minan nas, dan juga tali perjanjian terhadap manusia. Mungkin ini tidak berlebihan ya, ketika antara urusan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ya, tidak akan menjadi sempurna kecuali kita memperhatikan aspek hubungan kita terhadap manusia, hubungan sosial kita. Misalnya ketika kita berpuasa saja ya, di mana kita pernah ya mengetahui dari hadis ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk orang itu tinggalkan makan dan minumnya. Artinya ibadah ritual yang kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ada apa-apanya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak memperhatikan hak-hak sosial atau kehidupan manusia di sekitar kita. Lisan kita bagaimana terhadap saudara-saudara kita, anggota tubuh kita, ya, mata kita, ya. Apakah pernah menyakiti saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita selama ini? Maka kalau itu saja kita bermasalah, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga bermasalah. Itu. Kalau kita pernah ingat dari hadis tentang ulul muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti, orang yang dulunya di dunia itu rajin ibadah pada Allah, kelihatan banget itu salehannya, masya Allah ya, rajin tahajud ya, bahkan ya kelihatan banget ya profilnya itu, kesolehannya, ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ya orang-orang di sekitarnya. Tapi di akhirat, di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah dulunya di dunia itu menzalimi saudaranya ya, menyakiti saudaranya, mencela saudaranya ya, yang dicari kesalahan ya saudara-saudaranya, orang-orang di sekitarnya, semuanya salah aja gitu. Maka kemudian sikap yang kemudian dinilai sebuah kezaliman ini kelak di akhirat nanti kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang-orang yang kemudian yang pernah dizalimi ini kemudian amal-amalnya akan diberikan kepada orang yang zalimi tersebut sampai habis, sampai tidak tersisa sedikit pun, sehingga kemudian kalau masih ada tanggungan dosa kepada saudaranya yang pernah dia zalimi, maka dosa-dosa saudaranya yang dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang tadi dianggap soleh tadi. Habis sudah ya, bangkrut. Ini yang disebut dengan al-muflis. Maka berhati-hati juga ya. Mungkin selama ini ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan sunnahnya ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hubungan sosialnya kita bermasalah ya, maka habis semua amal-amal kita itu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yang selanjutnya terkait dengan
Islam memandang keseimbangan, ya, yaitu pada aspek ruhani dan juga jasmani atau ruhiyah, ya, wa jasadiyah. Ya, bagaimana kita kemudian memandang secara spiritual, ya, ruhiyah kita maupun jasadiyah atau materi dalam hal ini. Kalau kita pernah melihat atau berkunjung barangkali, ya, di negara-negara barat, ya, ataupun di Eropa gitu, itu sangat dominan sekali mereka dalam menonjolkan sisi-sisi materi, sisi-sisi jasadiyahnya. Segala akses yang bertujuan untuk memanjakan jasadiyahnya, teknologi-teknologi yang diciptakan kemudian untuk memenuhi segala kebutuhan jasadiyahnya itu. Semuanya habis-habisan, ya, all out, untuk kemudian mereka lakukan dalam hal ini. Akan tetapi dalam urusan, ya, pemenuhan secara ruhani ataupun spiritual dalam hal ini, itu nggak imbang. Kalau kita lihat, ya, pernah jalan-jalan ke sana itu tempat-tempat ibadah di sana besar-besar, bagus-bagus, indah-indah, ya. Tetapi sepi, Pak. Sepi dari orang yang mau beribadah di situ. Kalau ramai pun itu pun hanya sekedar orang itu pengen lihat, ya, keindahan dari tempat ibadah tersebut, ya. Seolah-olah kayak seperti museum, ya. Itu yang kalau pernah saya, ya, jalani, kita lihat di negara-negara barat, ya. Bahkan aneh kalau kemudian ada orang, bahkan orang ini masih muda itu. Ada teman saya yang mau beribadah di sana, ya, mahasiswa itu, sampai ditanyakan, ini masih muda tapi kok rajin, ya, ke tempat ibadah gitu, rajin ke gereja katanya gitu, ya, masih muda gitu. Padahal kalau di sini mungkin biasa-biasa saja, ya. Kalau di sana itu, ya, unik gitu, ya. Jadi yang peminatnya itu kalangan di atas usia 70 tahun ke atasan, gitu, ya, yang ramai, gitu, ya. Yang pemuda-pemudanya, remaja-remajanya udah nggak kelihatan, gitu. Jadi gersang di sana kalau urusan, ya, pemenuhan terhadap ruhaninya, spiritualnya dalam hal ini, ya. Sehingga cara berpikir mereka pun semuanya orientasinya dalam hal pemenuhan kebutuhan jasadiyah mereka. Ini yang berbeda dengan Islam memandang aspek ruhani maupun jasmani. Islam mewajibkan kita untuk memenuhi kedua aspek hidup itu secara maksimal dan seimbang, ya. Kalau kita melihat di Quran, ya, surat Al-Jumu'ah, di mana di situ Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya la'allakum tuflihun, supaya kita beruntung, supaya kita sukses. Jadi Islam itu memandang aspek ruhiyah dan aspek jasadiyah ini kompak, ya, seimbang kita. Satu sisi kita
pemenuhan ruhiyah kita dengan sholat, dengan tilawah, ya, dengan amal-amal saleh yang lain, termasuk juga dengan sedekah, infak dalam hal ini. Di satu sisi yang lain, kita pun juga diminta untuk kemudian fantasiru fil ard, berterbarkanlah, berjalanlah kita di muka bumi ini, ya, mencari penghidupan dunia. Dan pada saat itu kita, ya, bertebaran di muka bumi ini, kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah uniknya Islam. Ya. Makanya kalau kita melihat, memang aneh, Pak. Ya, walaupun sekarang sudah mulai marak kalau di, ya, negara-negara, ya, Eropa sana, di barat sana itu, ya, kalau kita, ya, berbelanja atau kita ada urusan di luar gitu, ya, kemudian kita mau nyari tempat ibadah susah, maka kalau kemudian kita sholat itu kadang-kadang bikin tes mental kita, Pak. Ya, apalagi negara yang di situ sangat fobi terhadap simbol-simbol keagamaan gitu. Ya, saya bingung kalau misalnya ke sana, misalnya di Perancis, ya. Padahal di situ, ya, perkembangan muslimnya cukup besar di situ, ya. Tapi kalau mau sholat itu, Pak, harus, ya, mikir-mikir dulu kalau misalnya kita nyari tempat, ya, di luar gitu, ya. Ya, kadang-kadang, ya, ketemu dengan aparat itu khawatir ditanya-tanya, ya, diinterogasi, ini dari mana begitu, ya. Akhirnya minta tolong dengan teman saya, ya, orang lokal di situ, untuk kemudian membantu saya kalau saya beribadah, ya, sembahyang, ya, sholat, ya. Kalau misalnya nanti ditanya, ya, tolong sampaikan gitu, ya, bahwa kita wajib untuk sholat. Itu bikin tes mental. Ya. Tapi kalau di sini, masya Allah, alhamdulillah, ya, kita di negeri yang mayoritas Muslim, ya, maka kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita berhadapan dengan musuh saat perang, ya, kita diminta untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat, ya, spiritual ruhani kita. Ini disebutkan di Quran surat Al-Anfal ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ketika engkau berhadapan dengan musuh, ya, bertemu dengan musuh saat berperang, ya, fasbutu, berpegang teguhlah, ya. Kemudian wazkurullaha katsiran, perbanyaklah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Ini. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa Islam ini mengajarkan keseimbangan di dalam kehidupan kita, itu orientasinya adalah untuk meraih kesuksesan, Pak. Untuk meraih keberuntungan kita sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, ya, menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita bersyukur pada Allah, kita berada dalam naungan Islam ini karena kehidupan kita yang seimbang yang Allah ajarkan kepada kita ini sesuai dengan fitrahnya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, ya, Allah mentarbiyah kita, membimbing kita, membina kita untuk kemudian kita mengasah kembali, ya, keseimbangan kehidupan kita yang 11 bulan mungkin kita jarang berpuasa. Selama 30 hari ini kita dilatih, ya, untuk menahan diri kita, ya, menahan anggota tubuh kita, ya, menahan, ya, dari hal-hal yang merusak amalan, ya, amalan kita, ya. Kemudian kita diajarkan untuk mengatur kehidupan waktu-waktu kita beribadah pada Allah di waktu malam, sebagaimana dicontohkan para generasi salafus saleh. Mereka itu ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar, ya.
Mereka itu terbiasa malamnya. Ya kalau di zaman ya generasi salafus soleh itu malamnya itu seperti kayak bunyi tawon itu di rumah-rumah itu. Ngapain? Mereka banyak berzikir pada Allah, banyak bermunajat pada Allah, banyak ya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari kita di bulan Ramadan ini tarawih, qiyamul lail, baca Quran dan berbagai aktivitas zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita pun juga dilatih kita untuk kemudian memiliki kepekaan sosial kita, peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, berzakat, berinfak, sedekah. Dan ini merupakan bentuk keseimbangan yang mungkin selama ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi kita atau keluarga kita, tapi kita tidak pernah memikirkan saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan kita. Dan terakhir, mungkin kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini menjadi motivasi kepada kita supaya kita tidak lagi kemudian memfokuskan dengan barang kecil ya, gadget kita yang selama ini kita lebih betah untuk membaca postingan-postingan daripada kita membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini sebagai review saja, sebagai pengingat saja pada kita agar kita senantiasa mereview kembali keseimbangan kehidupan kita dalam menjaga ya spiritual kita, urusan dunia kita maupun akhirat kita. Senantiasa Allah kemudian mensukseskan kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.